warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Sri Mulyani dengan NIM 8775 Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum di modul 4 mekanika, yaitu tentang gaya. Percobaan yang akan saya lakukan yang pertama yaitu gaya listrik statis dan yang kedua yaitu gaya magnet. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan gaya listrik statis yaitu sisir dan potongan kertas, juga rambut seseorang yang agak tebal dan kering. Dan saya akan menggunakan rambut saya sendiri. Cara kerjanya yaitu saya akan menyisirkan sisir ini ke rambut saya, sehingga sisir berubah menjadi panas. Maka dengan itu potongan kertas akan menempel. Mari kita lihat hasilnya. Ternyata sisir plastik yang disisirkan ke rambut yang kering dapat menghasilkan gaya listrik statis. Kesimpulan yang didapat pada sisir yang disisirkan ke rambut yang kering ternyata dapat menghasilkan muatan listrik. Gesekan antara sisir plastik dan rambut kering akan memindahkan elektron sehingga menciptakan muatan listrik statis pada sisir. Muatan listrik statis ini kemudian menghasilkan gaya tarik elektrostatik yang mampu menarik benda ringan seperti potongan kertas kecil ke arah sisir. Prinsip dasarnya bahwa pada percobaan ini mendemonstrasikan bahwa gaya listrik statis dihasilkan dari interaksi dua benda melalui gesekan yang menyebabkan keduanya memiliki muatan listrik dan dapat menarik atau menolak satu sama lain. Terima kasih. Pada gaya magnet, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada aluminium, yang kedua ada magnet, yang ketiga ada seng, yang keempat ada potongan plastik, yang kelima ada seutai benang, yang keenam ada jarum jahit, dan yang ketujuh ada potongan kertas. Bagaimana cara kerjanya? Mari simak videonya. Cara kerjanya yaitu di sini ada magnet, kita letakkan di sini. Lalu kita ambil aluminium, kita dekatkan pada magnet. Lalu kita amati apakah aluminium dengan magnet akan ada gaya tarik menarik atau malah gaya tolak menolak. Mari kita buktikan. Ternyata hasil yang didapat pada aluminium tidak tertarik oleh magnet. Bisa dilihat di sini. Lalu yang kedua, kita ambil potongan seng, lalu kita dekatkan pada magnet. Maka kita amati apa yang akan terjadi. Apakah seng akan tertarik oleh magnet atau tidak? Ternyata seng dapat tertarik oleh magnet. Lalu kita ambil jarum, kita dekatkan pada magnet. Apakah jarum ini akan tertarik oleh magnet atau tidak? Mari kita coba. Selanjutnya pada jarum. Lalu kita amati apakah jarum ini akan tertarik oleh magnet atau tidak. Mari kita coba. Ternyata jarum tertarik oleh magnet. Lalu kita ambil benang. Apakah benang ini akan tertarik oleh magnet atau tidak? Mari kita coba. Lalu kita ambil benang. Apakah benang ini akan tertarik oleh magnet atau tidak? Mari kita lakukan. Ternyata hasil yang didapat yaitu bahwa benang tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya kita ambil potongan plastik. Lalu kita amati, apakah potongan plastik ini akan tertarik oleh magnet atau tidak? Mari kita coba. Ternyata potongan plastik ini tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya pada potongan kertas. Mari kita amati apakah potongan kertas ini akan tertarik oleh magnet atau tidak. Ternyata potongan kertas juga tidak tertarik oleh magnet.
Setelah kita melakukan percobaan gaya listrik statis, maka kesimpulan yang didapat yaitu bahwa gaya magnet dapat berupa tarik-menarik atau tolak-menolak. Magnet mempunyai dua kutub yang sama, yaitu kutub utara dengan utara, selatan dengan selatan. Utara dengan utara, selatan dengan selatan. Di mana kutub yang sama itu, baik kutub utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka akan saling tolak-menolak. Tetapi pada kutub utara atau kutub selatan, maka akan saling adanya gaya tarik-menarik. Gaya magnet bekerja di daerah sekitar magnet yang disebut medan magnet. Apabila kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Begitu sebaliknya. Jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka dengan begitu akan saling tarik-menarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu ada jarum jahit dan seng. Itulah hasil dari percobaan saya. Terima kasih.